Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Saya membuat modul ajar pendidikan Pancasila bab 5, yaitu gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan. Yang pertama yaitu informasi umum. Di sini nama penyusun Septi Gracia Indri, instansi atau sekolah SD Negeri 04 Muara 2. Jenjang kelas yang saya pilih yaitu fase B atau kelas 4. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila bab 5, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu yang saya ambil yaitu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Tahun ajaran 2025 atau 2026. Selanjutnya yaitu komponen inti. Di sini ada capaian pembelajaran fase B. Pada fase B, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh kegiatan kerjasama, menjelaskan manfaat dan pentingnya nilai gotong royong, serta mempraktikkan perilaku saling membantu dan bekerja sama tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu pemahaman tentang pendidikan Pancasila. Peserta didik dapat memahami konsep gotong royong, mengenali contoh kegiatan di lingkungan sekitar, serta menyadari pentingnya kerjasama dan pembagian peran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada keterampilan proses. Yang saya pilih di sini yaitu mengamati dan mempertanyakan dan memprediksi. Mengamati. Pada akhir fase B, peserta didik mampu melihat dan mengenali masalah di sekitarnya yang membutuhkan kerjasama. Misal, melihat kelas berantakan, taman sekolah yang kotor. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Pada akhir fase B, peserta didik mampu mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi jika suatu pekerjaan tidak dilakukan bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama mengidentifikasi contoh kegiatan gotong royong, yang kedua menjelaskan makna dan manfaat gotong royong, yang ketiga mempraktekkan pembagian peran dan tindakan nyata gotong royong. Profil Pancasila yaitu gotong royong, bernalar kritis, mandiri. Kata kunci yang pertama yaitu gotong royong, kerjasama, kolaborasi, kepedulian, tanggung jawab, dan NKRI. Selanjutnya yaitu keterampilan yang dilatih, keterampilan bekerja sama dan berbagi peran dalam kelompok, keterampilan berkomunikasi secara efektif saat mempresentasikan hasil diskusi, dan keterampilan memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitar secara kritis. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler, jumlah siswa 25 peserta didik. Selanjutnya asesmen. Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen individu dan asesmen kelompok. Jenis asesmen yaitu presentasi, tertulis, serta unjuk kerja. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya, ketersediaan materi, pengayaan untuk peserta didik berpencapaian tinggi, dan alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran utama. Yang pertama yaitu individu dan yang kedua berkelompok. Metode pembelajaran yang saya pilih yaitu pertama pengamatan, kedua tanya jawab, ketiga diskusi, dan selanjutnya kelompok, serta simulasi, presentasi, dan penugasan. Media pembelajaran yang pertama yaitu gambar situasi lingkungan, yang kedua sapu lidi atau alat peraga, yang ketiga video animasi, dan keempat kartu gambar, serta yang kelima yaitu LKPD. Materi pembelajaran yaitu bab 5, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Topik A yaitu pengertian, topik B manfaat, topik C contoh praktik gotong royong.
Sumber belajar, sumber utama yaitu buku pendidikan Pancasila untuk SD kelas 4. Yang kedua, sumber alternatif yaitu lingkungan sekitar sekolah, mengisi kebersihan kelas, selokan, atau halaman sekolah sebagai objek pengamatan langsung. Selanjutnya persiapan pembelajaran. Di sini yang pertama menyiapkan laptop, proyektor, dan media gambar lingkungan kotor. Yang kedua, menyiapkan alat peraga berupa seikat sapu lidi. Yang ketiga, mencetak dan menggandakan LKPD kelompok serta lembar kuis individu. Yang terakhir yaitu mengkondisikan tata letak meja kursi kelas untuk formasi diskusi kelompok. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pengenalan topik bab 5 gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya yaitu menyiapkan pertanyaan esensial. Bagaimana gotong royong dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, dan apa dampak bagi lingkungan sekolah jika kita tidak mau bekerja sama. Selanjutnya kegiatan pembuka. Di sini guru akan membuka pelajaran. Guru membuka kelas dengan yang pertama yaitu salam, menyapa siswa dan memimpin doa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa dan mengecek kebersihan serta kerapian ruang kelas. Yang ketiga, guru melakukan demonstrasi sederhana, Selanjutnya yaitu kegiatan pembuka. Yang pertama, guru membuka kelas dengan mengucapkan salam, lalu menyapa siswa dan memimpin doa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran siswa dan mengecek kebersihan serta kerapian ruang kelas. Guru melakukan demonstrasi sederhana, meminta seseorang siswa mematahkan sebatang lidi atau yang mudah patah, lalu meminta siswa lain mematahkannya setelah lidi digabung menjadi seikat sapu atau yang sulit dipatahkan. Lanjut yaitu guru melempar pertanyaan pemantik. Mengapa kalau sendirian mudah patah, tetapi kalau bersama-sama menjadi kuat? Apakah hubungannya dengan kehidupan kita? Selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yaitu guru menjelaskan garis besar aktivitas kelas yang akan dilakukan atau diskusi kelompok dan misi LKPD. Selanjutnya kegiatan inti. Di sini yang pertama yaitu guru menampilkan sebuah video pendek atau cerita bergambar yang kontras. Gambar A. Satu orang siswa kewalahan membersihkan kelas sendirian saat piket, sementara teman piket lainnya malah bermain bola atau pulang duluan. Gambar B yaitu kelompok siswa yang kompak bekerja sama, membagi tugas piket sehingga kelas cepat bersih dan mereka bisa pulang tepat waktu. Yang kedua yaitu guru memantik berpikir kritis peserta didik dengan pertanyaan, apa perbedaan yang kalian lihat dari kedua kejadian tersebut? Mengapa bekerja sendiri terasa berat sedangkan bekerja bersama terasa ringan? Nilai Pancasila apa yang hilang pada gambar A? Lanjut, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar yang heterogen, beranggotakan 4-5 siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam. Yang keempat, yaitu peserta didik di dalam kelompok berbagi peran. Ada yang bertugas sebagai ketua kelompok, sekretaris atau pencatat solusi, serta juru bicara. Yang kelima yaitu guru membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik berjudul Misi Agen Gotong Royong yang berisi skenario masalah dan tabel pengamatan yang harus diselesaikan. Yang keenam, peserta didik membaca petunjuk pada LKPD untuk memahami masalah utama yang harus dipecahkan. Bagaimana strategi kelompok kita agar semua teman di kelas mau bekerja sama dan bergotong royong tanpa terpaksa. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi, mencari solusi, dan menyusun langkah-langkah kerjasama yang efektif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Guru melakukan diferensiasi proses dan konten untuk membimbing penyelidikan. Kelompok auditorial atau visual, membaca buku teks atau melihat
infografis tentang manfaat gotong royong dan contoh pembagian tugas yang adil. Yang ke-10, kelompok kinestik atau praktis. Guru mengajak mereka menyimulasikan langsung pembagian peran sederhana, siapa menyapu dan siapa menghapus papan tulis untuk merasakan efektivitas kerjasama. Selanjutnya, guru berkeliling memberikan scaffolding atau bantuan kepada kelompok yang membutuhkan dan memastikan diskusi berjalan aktif. Lalu, peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompoknya ke dalam LKPD berupa kesepakatan rencana aksi gotong royong kelas. Bisa berupa daftar pembagian tugas kreatif, pohon komitmen kerjasama, atau poster ajakan gotong royong. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kelompok lain memberi tanggapan, pertanyaan, atau apresiasi per feedback terhadap solusi gotong royong yang ditawarkan. Guru bersama peserta didik mengevaluasi seluruh solusi yang dipresentasikan lalu mengaitkannya dengan makna sila kelima atau sila ketiga Pancasila. Lanjut, guru memberikan konfirmasi konsep bahwa kerjasama dan gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia yang membuat pekerjaan berat menjadi ringan dan mempererat persatuan. Peserta didik melakukan refleksi diri tentang apa yang akan mereka praktekkan secara langsung pada jadwal piket kelas mereka mulai esok hari. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Di sini kegiatan penutup menyimpulkan refleksi, asesmen, dan tindak lanjut. Menyimpulkan, merangkum materi gotong royong bersama peserta didik, refleksi, mengulas pengalaman, perasaan, dan kendala selama proses belajar kelompok, serta asesmen, mengerjakan kuis evaluasi mandiri atau individu, dan tindak lanjut, menyampaikan rencana materi pekan depan, doa bersama, dan salam penutup. Di sini terdapat refleksi guru, dan lanjut lagi ke refleksi peserta didik. Selanjutnya itu ada pelaksanaan asesmen, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ada lampiran. Yang pertama itu lembar kerja peserta didik LKPD, mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B kelas 4, bab 5, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bagian 1 yaitu tugas mandiri. Ada aktivitas A yaitu si detektif gotong royong. Petunjuknya yaitu memberi tanda centang pada jawaban yang benar dan tanda silang pada kegiatan yang salah. Contoh, Edo, Dayu, dan Lani bekerja sama membersihkan papan tulis saat jadwal piket kelas. Jika ini benar, diberi tanda centang pada bagian ini, lalu jika salah diberi tanda silang. Selanjutnya yaitu aktivitas B, hubungan sebab akibat. Petunjuk, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan bahasamu sendiri. Di sini ada 2 soal dan jawaban. Lanjut lagi ke aktivitas C, misi kerjasama ruang kelas impian. Petunjuknya, guru akan memberikan 1 kotak peralatan atau berisi kertas, plano atau karton, spidol warna, lem, dan potongan gambar berpola. Tugas kelompok yang akan mereka atau peserta dilakukan adalah menyusun poster kolase bertema kebersihan sekolah secara bersama-sama dalam waktu 20 menit. Langkah kerja kelompoknya di sini tentukan ketua kelompok yang akan memimpin diskusi dan mengisi tabel pembagian tugas di bawah ini agar semua anggota mendapat peran yang adil dan tidak boleh ada anggota yang menganggur. Nama anggota, perannya, dan tanda tangan. Lanjut pada pengayaan dan remedial. Di sini ada pengayaan dan remedial yang akan dilakukan oleh guru. Lalu lanjut ke rubrik penilaian. Di sini ada rubrik penilaian proyek. Ada yang sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Di sini kerjasama dan berbagi. Lalu penyampaian dan komunikasi serta isi materi LKPD. Selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian teman sejawat. Di sini jika teman kalian mengikuti sesuai dengan yang ada di kotak, beri centang pada kata iya, dan tidak, dan tanda silang pada kata tidak. Selanjutnya yaitu
Pengetahuan pendidikan Pancasila bab 5 gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 10 soal pilihan ganda dan seperti biasa petunjuknya yaitu berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau di depan jawaban yang paling benar. Di sini juga disertakan kunci jawaban. Selanjutnya setelah pengetahuan ini ada glosarium. Di glosarium ada afektif, apersepsi, asesmen formatif, asesmen sumatif, core value, faktual, gugur gunung, gotong royong, kognitif, kolaborasi konseptual, kearifan lokal, mapalus, dan terakhir yaitu PBL, problem based learning, serta prosedural, sains, sukarela, dan taksonomi Bloom. Lanjut daftar pustaka. Dan di sini ada terdapat LKPD Pendidikan Pancasila yang saya buat untuk peserta didik. Di sini lembar kerja peserta didik, yaitu nama anggota kelompok dan di sini sesuai dengan metode pembelajaran yaitu problem based learning. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi contoh perilaku gotong royong di lingkungan sekitar dengan tepat. Lalu, kalian dapat menceritakan manfaat dari kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan 1, Detektif Pancasila. Petunjuk, perhatikan cerita gambar di bawah ini dengan seksama, lalu diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman kelompokmu. Di sini ada cerita si Jaka. Lalu ada 3 pertanyaan yang akan dijawab atau didiskusikan atau dipecahkan masalahnya oleh kelompok yang sudah dibagi. Selanjutnya yaitu kegiatan 2, memilah perilaku. Di sini petunjuknya kelompokkan tindak-tindakan di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai atau bisa di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Ada beberapa tindakan di sini. Contoh, jika nomor 1 membersihkan ruang kelas bersama petugas piket, berarti centang bagian sekolah dan begitupun selanjutnya. Selanjutnya itu kegiatan 3, manfaat gotong royong. Di sini siswa setiap kelompok harus menuliskan 3 manfaat dari gotong royong. Terakhir itu refleksi hari ini. Di sini, bintang kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Siswa harus menulis refleksi hari ini yang kebaikan apa yang sudah mereka lakukan hari ini. Dan di sini ada bahan ajar pendidikan Pancasila bab 5. Bahan ajar mandiri. Yang pertama itu pendahuluan, apa itu gotong royong. Gotong artinya mengangkat atau memikul, serta royong artinya bersama-sama. Jadi gotong royong adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang baik, agar pekerjaan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua ada gotong royong dan nilai Pancasila. Di sini terdapat sila ketiga dan sila kelima. Yang ketiga contoh gotong royong di berbagai lingkungan. Yang pertama itu di lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua di lingkungan sekolah. Ketiga di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada yang keempat, mengapa gotong royong itu penting. Di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai, mempererat tali persaudaraan, menciptakan rasa aman dan damai, serta menghemat tenaga dan biaya. Yang terakhir itu rangkuman inti materi. Gotong royong adalah bekerja sama-sama secara sukarela untuk kepentingan bersama. Gotong royong merupakan pengalaman Pancasila, terutama sila ketiga atau persatuan, dan sila kelima, keadilan sosial. Manfaat gotong royong adalah membuat pekerjaan cepat selesai, meringankan beban, dan mempererat kerukunan. Sekian modul ajar yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just
I do let you know you're